Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari nafs Tuhan yang tertulis di Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pengertian yang pernah muncul ketika seseorang berkata, siapakah sebenarnya yang tamak? Dia memberikan suatu studi perbandingan dengan berkata demikian. Kebanyakan orang berkata yang tamak itu adalah yang kaya. Mengapa mereka berkata demikian? Ketika si miskin melihat si kaya memiliki kekayaannya berada di mana-mana, mereka berkata si kaya itu adalah tamak. Tetapi ketika kita secara jujur melihat, mengapa seorang kaya memiliki kekayaan yang terus berlimpah-limpah? Ternyata di balik kekayaan mereka yang berlimpah-limpah itu ada usaha di sana. Ketika mereka memiliki uang dan mempergunakan uang mereka untuk progres yang lebih baik dengan mencari ilmu dan memanage dengan baik perekonomian mereka sehingga mereka dapat berinvestasi dengan baik, membuat kekayaan mereka berada di satu tempat, di tempat yang lain sehingga memiliki kekayaan yang berlimpah. Sehingga orang-orang di sekitarnya melihat mereka adalah orang yang tamak. Tetapi studi perbandingan yang dia katakan demikian. Jika seorang miskin yang sikapnya hanya terus meminta-minta, tetapi tidak pernah berusaha, dia hanya ingin mengharapkan seseorang memberikan kepada dirinya tanpa memiliki kerja keras, bukankah dia juga adalah orang yang tamak? Karena tamak adalah ingin memperoleh banyak tanpa harus mengeluarkan usaha. Saudara, dalam konteks ini, ketika seorang dari orang banyak datang kepada Yesus, berkata supaya Yesus memberikan nasihat kepada saudaranya, supaya saudaranya memberikan hartanya sebagian kepada dirinya, Yesus menjawab dengan suatu pernyataan yang penting. Melalui nats hari ini berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Artinya apa? Perlu sekali kita menghindari dan waspada dengan ketamakan. Karena ketamakan ini membuat seseorang menjadi lupa diri dan lupa segala hal. Karena ketamakan akan harta bendalah, banyak sekali yang bersaudara pada akhirnya saling membunuh demi memperoleh kekayaan orang tuanya. Mereka dulu sama-sama bermain ketika kecil, tetapi ketika mereka sudah dewasa dan orang tua mereka meninggalkan harta, mereka lupa akan segalanya. Karena ketamakan itu membuat mereka menjadi lupa diri dan lupa akan segala hal. Perumpamaan yang penting yang Yesus Kristus berikan melalui perikop hari ini adalah ketika Yesus memberi perumpamaan tentang seorang yang kaya yang mengubah lumbungnya menjadi tempat untuk menyimpan harta bendanya. Melalui konsep itu, si kaya itu berkata demikian, ketika dia telah menyimpan harta bendanya dalam lumbung tersebut, dia berkata kepada dirinya, makanlah, minumlah,
nikmatilah hidupmu dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan berkata, hari ini juga aku akan mengambil nyawamu. Sontak saudara, melalui peristiwa corona inilah kita semakin mengerti, ternyata harta benda tidak dapat menyelamatkan kita jika penyakit itu sudah menggerogoti tubuh ini. Kita mengerti harta benda itu adalah bersifat terbatas karena diciptakan pasca kondisi. Tetapi yang terpenting adalah sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, carilah harta yang tidak akan pernah dapat dicuri oleh siapapun. Di manakah itu? Itu bukan berada dalam dunia yang terbatas, ruang dan waktu, tetapi itu berada di luar dari konsep ini yang telah dijadikan sejak semula, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang telah memenangkan hidupnya di dalam iman, sehingga kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu di dalam Kristus, sehingga milikilah Kristus. Itulah kekayaan yang tidak akan pernah ada seorang pun yang mengambil dari saudara. Tuhan memberkati dan memampukan saudara, karena kita akan berada pada waktunya kelak. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Hindarkanlah kami Tuhan dari pengertian yang keliru, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang tamak, yang menginginkan harta dari orang lain dan mengidam-idamkannya. Tetapi Tuhan, jika Engkau memberikan kepada kami, itulah yang cukup untuk kami. Mampukan kami mengerti, supaya kami tidak terlena dengan kepentingan dunia ini, tetapi kami senantiasa mencari kerajaan-Mu saja dan kebenarannya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.